Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat semuanya, mohon doanya di pagi menjelang siang ini kita lanjut perjalanan meneruskan yang kemarin ya, karena kemarin sudah tepar dan banyak kegiatan juga di tanggal 17 Agustus ya. Semoga Indonesia ini menjadi negara yang aman ya, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, di hari ini ya mohon doanya, hari ini kita ada jadwal ruqyah di BBS ya. Di BBS 2 kalau nggak salah ya, kita nurutin map aja dah karena mata masih ngantuk. Terus selanjutnya insya Allah kita lanjut ke Keramat Watu ya, Serang. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, aku bilang admin yang jalan usaha indah kan ya. Oh iya. Korongannya jalan di singgung. Ya, sahabat-sahabat semuanya, saya akan membahas sedikit ya mengenai tata cara meruqyah diri sendiri ya, atau ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri ya, mandiri bukan nama bank ya. Mandiri ya, ruqyah diri sendiri itu ada tata caranya. Yang pertama, sebelum tata cara itu dilaksanakan ya, cara-cara itu dilaksanakan, ada adab-adab tertentu yang perlu sahabat-sahabat lakukan ya. Yang pertama, sebelum meruqyah diri sendiri kita harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil ya. Artinya dalam keadaan kita bersuci ya, baru kita boleh melantunkan ataupun membaca ayat suci Al-Quran ya. Itu harus yang pertama harus mempunyai wudhu ya, harus mempunyai wudhu, terus suci dari hadas besar dan kecil. Terus yang kedua itu kita melaksanakan ini ya, sholat hajat atau sholat taubah. Itu sama dua-duanya 2 rakaat ya, 2 rakaat. Itu sholat hajat ataupun sholat taubat terlebih dahulu, baru kita menyiapkan air putih. Nah, kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah ya. Itu pertama nih tata caranya, menyiapkan air putih ya, bukan air putih, bukan air susu ya, air bening, banyu leri ya. Siapkan di gelas ya, ataupun di botol bisa. Itu kita siapkan. Kemudian setelah sholat hajat ataupun sholat taubat ya, kita siapkan air itu, baru kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah yang pertama, semua juga ayat-ayat Al-Quran itu bisa untuk ruqyah, tapi kita khususkan ya ayat-ayat mengenai keesaan Allah, kebesaran Allah, dan ayat-ayat ruqyah lainnya ataupun penghancur bangsa jin dari gangguan jin dan yang lainnya, itu bisa, ayat-ayat itu bisa ya. Adapun ayat-ayatnya ya yang sudah terbiasa, itu yang pertama 3 qul ya. 3 qul itu qulhu surat Al-Ikhlas ya, terus qul a'udzu birabbil falaq surat Al-Falaq, sama qul a'udzu birabbin nas surat An-Nas ya. Itu dibaca 3 kali setelah sholat hajat ataupun sholat taubat tersebut. Kemudian setelah surat An-Nas kita baca surat Al-Fatihah 7 kali. Setelah surat Al-Fatihah 7 kali kita baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya, cukup sekali ya. Kemudian ditambah dengan ayat kursi setelah itu ya. Ayat kursi cukup 3 kali ya.
lebih afdol itu 7 kali ya. Kemudian setelah surat setelah ayat kursi 7 kali ya, itu baru kita membaca surat Al-Baqarah ayat 102 ya, itu penghancur ataupun untuk menghancurkan gangguan jin ataupun sihir di dalam tubuh kita. Itu dibaca surat Al-Baqarah ayat 102. Tuh. Kemudian setelah dibacakan surat tersebut, nah, kemudian ditiupkan di air yang sudah sahabat-sahabat sediakan tadi ya, ditiupkan dengan sambil membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, 3 kali. Nah, kemudian setelah itu biasanya kalau misalkan ketika membaca Al-Quran ya, ataupun membaca ayat-ayat ruqyah yang sahabat-sahabat bacakan tadi ya, kalau misalkan di badan kita itu ada gangguan sihir ataupun bangsa jin, biasanya reaksi ya. Reaksinya itu entah muntah, entah was-was, deg-degan, terus kemudian keringat dingin, kaki itu berasa dingin, gemeteran dan lain sebagainya. Itu berarti memang ada gangguan bangsa jin di dalam tubuh kita. Tuh. Ya, jadi setelah itu baru kita minum air tersebut, jangan dihabiskan ya. Kalau bisa selama 3 hari itu jangan dihabiskan. Kalau mau habis tambah lagi ya. Bahasa Jepangnya itu dewantoni, tambah lagi, diminum ya. Jangan lupa minumnya dengan tangan kanan ya, yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baca Bismillah ya. Bismillah 1 tegukan. Setelah 1 tegukan udah, jangan langsung diebeb ya. Tahu diebeb nggak? Ditelan sekaligus, jangan ya. Kalau bisa 1 tegukan ya. Sebelum minum baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, diminum 1 tegukan, baru baca Alhamdulillah. Itu sunnah Rasulullah. Terus kemudian diminum lagi 1 tegukan, baca Alhamdulillah setelahnya ya. Diminum lagi 1 tegukan, baca Alhamdulillahirabbil alamin ya. Setelah itu baru tahap-tahap selanjutnya ya, setelah sholat maghrib ya, setiap sholat maghrib ya, itu sahabat-sahabat semuanya ya, kalau bisa sering-sering membaca ayat kursi. Kalau bisa setiap waktu ya, jangan setelah habis maghrib aja, tapi setiap waktu setelah sholat ya, jangan jangan langsung bubar, tapi setelah salam kita baca istighfar ya, perbanyak istighfar, terus la ilaha illallah la syarikalah, terus sampai wa ilaikal masir. Setelah itu baru membaca ayat kursi ya, setiap waktu, cukup sekali aja ya, dibiasakan ya. Insya Allah itu kita akan terhindar dari segala macam gangguan bangsa jin. Terus selanjutnya ya, kita juga ya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran ya, kita memang harus sering-sering berwudu ataupun bersuci ya. Artinya menjaga wudu, suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian kita menjauhkan diri kita dari segala macam apa yang dilarang oleh Allah, kita jauhkan ya, menjauhi segala larangan Allah. Nah, itu pokoknya apapun yang Allah suruh ya, kita laksanakan. Tuh, intinya menjauhi dari segala macam larangan dari Allah, itu kita jauhi ya. Tidak bermaksiat dan lain sebagainya, itu insya Allah itu akan terhindar dari segala macam gangguan jin. Bahkan bukan hanya gangguan jin saja, tapi penyakit juga, penyakit dari segala macam penyakit itu insya Allah kita akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Tuh sahabat ya, hanya sedikit mengenai tata cara ruqyah mandiri ya. Kalau bisa setiap mau tidur ya, kita berwudu. Setiap mau tidur kita berwudu dulu. Kemudian kalau mau tidur tuh berwudu, terus kemudian membaca ayat suci Al-Quran ataupun ayat kursi, terus ayat-ayat tentang keesaan Allah juga bisa ya, terutama ayat kursi ya. Tuh, baru insya Allah terus perbanyak baca sholawat
insya Allah tidur selama semalaman insya Allah akan dijaga para malaikat itu. Jadi itu sahabat ya, sedikit dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan apabila ada salah kata ya. Saya sama-sama masih belajar juga ya mengenai orang-orang yang ada gangguan dari bangsa jin ataupun penyakit-penyakit medis ataupun non medis lainnya. Saya masih belajar ya mengenai itu dari pengalaman-pengalaman kita sambil belajar ya. Mohon doanya semuanya, sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa subscribe ya channelnya Kang Rajo Kumbang Official. Jangan lupa ya, kita sambil berdakwah di YouTube. Mudah-mudahan dalam dakwah ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Intinya kita harus saling membantu sesama ya, harus saling membantu sesama ya. Hindari pokoknya jangan sampai ada orang yang iri ataupun dengki. Jangan sampai kita jauhkan dari sifat-sifat iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Itu sahabat semuanya ya, mudah-mudahan channel saya Kang Rajo Kumbang Official ya udah semakin ini, alhamdulillah subscribe-nya ya, alhamdulillah walaupun baru bikin ya, alhamdulillah udah 500 subscribe ya. Ya insyaallah tiap harinya akan bertambah ya, mohon bantu doa ya. Jangan lupa di share juga ya, ini juga ladang pahala buat kalian. Sekali share suatu kebaikan insyaallah kalian juga akan mendapatkan kebaikan tersebut ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tuh sahabat ya, mungkin itu saja dari saya karena ini udah nyampe rel kereta ya di Pagebangan ya. Mungkin itu saja sahabat, mohon doanya semuanya ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sungkan-sungkan untuk selalu meminta kepada Allah, karena segalanya adalah Allah ya, karena segalanya adalah Allah. Allah yang maha segalanya. Kita nggak bisa apa-apa, manusia nggak bisa apa-apa tanpa Allah ya. Tuh, perbanyak sholawat, perbaiki sholat, insya Allah hidup kita akan menjadi berkah ya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.